7. Membersihkan vulva dan perineum, menyekanya dengan hati-hati dengan menggunakan kapas atau kasa yang sudah dibasahi air disinfeksi tingkat tinggi. Jika mulut, vagina, perineum, atau anus terkontaminasi oleh kotoran ibu, membersihkannya dengan seksama dengan cara menyangka dari depan ke belakang, membuang kapas atau kasa nasi dalam wadah yang benar, mengganti sarung tangan jika terkontaminasi atau meletakkan kedua sarung tangan tersebut dengan benar dan dekontaminasi. 8. Dengan menggunakan teknik aseptik, melakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan bahwa pembukaan serviks sudah lengkap. Bila selaput ketuban belum pecah, sedangkan pembukaan sudah lengkap, lakukan amniotomi. 9. Mendekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan tangan yang masih memakai sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5%, kemudian melepaskannya dalam keadaan terbalik, serta merendamnya di dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Mencuci kedua tangan seperti di atas. 10. Memeriksa detak jantung janin atau DJJ setelah kontraksi berakhir untuk memastikan bahwa DJJ dalam batas normal 100 sampai 180 kali per menit. Sesuai jika DJJ tidak normal, mendokumentasi pemeriksaan dalam DJJ dan semua hasil-hasil penilaian serta asuhan lainnya pada patograf. 11. Memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik. Membantu ibu berada dalam posisi yang nyaman sesuai keinginannya. Menunggu hingga ibu mempunyai keinginan untuk meneran. Melanjutkan pemantauan kenyamanan ibu serta janin sesuai dengan pedoman persalinan aktif dan mendokumentasikan temuan-temuan. Menjelaskan kepada anggota keluarga bagaimana mereka dapat mendukung dan memberi semangat kepada ibu saat ibu. Ke-12, meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk meneran. Pada saat ada HIS, bantu ibu dalam posisi tengah duduk dan pastikan ia merasa nyaman. 13. Melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk meneran. Membimbing ibu untuk meneran saat ibu mempunyai keinginan untuk meneran, mendukung dan memberi semangat atas usaha ibu untuk membantu ibu mengambil posisi yang nyaman sesuai pilihannya. Tidak meminta ibu berbaring telentang. Menganjurkan ibu untuk istirahat di antara kontraksi. Menganjurkan keluarga untuk mendukung dan memberi semangat pada ibu. Menganjurkan asupan cairan peroral. Menilai DJJ setiap 5 menit. Jika bayi belum lahir atau kelahiran bayi belum akan terjadi, segera dalam waktu 100 menit atau 2 jam meneran untuk ibu primipara atau 60 per menit atau 1 jam untuk ibu multipara. Rujuk segera. 14. Jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5 sampai 6 cm, meletakkan handuk bersih di atas perut ibu untuk mengeringkan bayi. 15. Meletakkan kain yang bersih dilipat 1/3 bagian di bawah bokong ibu. 16. Membuka partuset. 17. Memakai sarung tangan DTT atau steril pada kedua tangan. 18. Saat kepala bayi membuka vulva dengan diameter 5 sampai 6 cm, perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain tadi, letakkan tangan yang lain di kepala bayi dan lakukan tekanan yang lembut dan tidak menghambat pada bayi. Membiarkan kepala keluar perlahan-lahan. Menganjurkan ibu untuk meneran perlahan-lahan atau bernapas cepat saat kepala lahir. Jika ada mekonium dalam cairan ketuban, segera hisap mulut dan hidung setelah kepala lahir menggunakan penghisap lendir Delay
disinfeksi tingkat steril atau bola karet pengisap yang baru dan bersih. 19. Dengan lembut menyekam mulut dan hidung bayi dengan kain atau kasa yang bersih. 20. Memeriksa lilitan tali pusat dan mengambil sesuai jika hal itu terjadi, dan kemudian meneruskan segala proses kelahiran bayi. Jika tali pusat melilit leher janin dengan longgar, lepaskan lewat bagian atas kepala bayi. Jika tali pusat melilit leher bayi, mengklemnya di dua tempat dan memotongnya. 21. Menunggu hingga kepala bayi melakukan putaran paksi luar secara spontan. Ke-22. Setelah melakukan putaran paksi luar, tempatkan tangan di masing-masing sisi muka bayi. Menganjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi berikutnya dengan lembut ke bawah dan ke arah bau anterior muncul di bawah arkus pubis, dan kemudian dengan arah lembut menarik ke atas dan keluar untuk melahirkan bahu posterior. 23. Setelah kedua bayi dilahirkan, menelusurkan tangan mulai kepala bayi yang berada di bagian bawah ke arah perineum tangan, membiarkan bahu dan lengan posterior lahir ke tangan tersebut. Kalikan kelahiran siku dan tangan bayi saat melewati perineum. Gunakan lengan bagian bawah untuk menjangka tubuh bayi. Menggunakan anterior atau atas untuk mengendalikan siku dan tangan anterior saat keduanya lahir. 24. Setelah tubuh dari lengan lahir, menelusurkan tangan yang ada di atas atau anterior ke arah kaki bayi untuk menyangganya saat panggung dari kaki lahir. Memegang kedua mata kaki bayi dengan hati-hati membantu kelahiran kaki. 25. Cepat, kemudian meletakkan bayi di atas perut ibu dengan posisi kepala bayi sedikit lebih rendah dari tubuhnya. Bila tali pusat terlalu pendek, meletakkan bayi di tempat yang memungkinkan. 26. Segera mengeringkan bayi, membungkus kepala dan badan bayi kecuali bagian pusat. 27. Menjepit tali pusat menggunakan klem kira-kira 3 cm dari bayi pusat. Melakukan urutan pada tali pusat mulai dari klem ke arah ibu dan memasang klem kedua 2 cm dari klem pertama. 28. Memegang tali pusat dengan satu tangan, melindungi bayi dari gunting dan pusat di antara dua klem tersebut. 29. Mengganti dan menyelimuti bayi dengan kain atau selimut yang bersih dan menutupi bagian kepala, membiarkan tali pusat terbuka. 30. Memberikan bayi kepada ibunya dan menganjurkan ibu untuk memeluknya dan memulai pemberian ke ibu menghendakinya. 31. Meletakkan kain yang bersih dan kering. Perawat melakukan palpasi abdomen. Tujuannya di sini untuk menghilangkan kemungkinan adanya bayi kedua. Langkah ke-32, memberitahukan kepada si ibu bahwa si ibu akan disuntik. Langkah yang ke-33, dalam waktu 2 menit setelah bayi lahir, perawat memberikan suntikan oksitosin 10 unit IM di sepertiga paha kanan atas ibu bagian luar setelah mengaspirasinya terlebih dahulu. Langkah ke-34, memindahkan klem pada tali pusat. Langkah ke-35, meletakkan satu tangan di atas kain yang ada di perut ibu, tepat di atas tulang pubis, dan menggunakan tangan ini untuk melakukan palpasi kontraksi dan menstabilkan uterus. Lalu memegang tali pusat dan klem dengan tangan yang lain. Langkah yang ke-36, menunggu uterus berkontraksi dan kemudian melakukan penegangan ke arah bawah pada tali pusat dengan lembut. Lakukan tekanan yang berlawanan arah pada bagian bawah uterus dengan cara menekan uterus ke arah atas dan belakang dorsokranial dengan hati-hati adanya inversio uteri. Jika plasenta tidak lahir setelah 30-40 detik, maka hentikan penegangan tali pusat dan
Tunggu hingga kontraksi berikut mulai. Langkah yang ke-37, setelah plasenta